Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian SPDI, alamat dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Alhamdulillah pada tahun ini tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan di LPTK UIN Imam Bonjol Padang. Pada kesempatan ini saya akan membuat video praktik pembelajaran untuk melaksanakan tugas UKIN atau uji kinerja dengan materi menyalatkan dan menguburkan jenazah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sebelum pembelajaran, alangkah baiknya kita mulai dengan doa bersama dipimpin oleh HM-nya. Silahkan. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam pembelajaran ini diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum pembelajaran akan Bapak absen dulu ya. Aldi hadir. Alia hadir. Anggi hadir gak? Izin, iya. Ariel Setiawan hadir. Asep Firman hadir. Cica hadir. Sebelum pembelajaran, saya ingin bertanya dulu sama kalian semuanya. Ingin mengaitkan dulu materi sekarang. Kan sekarang kita akan membahas materi tentang menyalatkan jenazah dan menguburkan jenazah. Nah, sebelum pembelajaran, apakah masih ingat dengan materi minggu lalu kemarin? Ingat tidak? Ingat tentang apa? Ayo. Memandikan dan mengkafani jenazah. Apakah ada dari kalian yang masih ingat untuk laki-laki itu kain kafannya berapa lapis? Ayo. 3. Untuk laki-laki 3 lapis, untuk perempuan berapa lapis? 5 lapis, itu sudah ketentuan. Nah, ini saya akan menyampaikan dulu apa-apa saja yang akan disampaikan hari ini. Bisa dilihat ya. Yang pertama, menerapkan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, menunjukkan sikap tanggung jawab saat mempraktikkan jenazah. Yang ketiga, menunjukkan sikap kerjasama ketika mempraktikkan jenazah. Nah, perlu kalian ketahui juga gambaran atau manfaat dari kita pengurusan jenazah dalam kehidupan kita sehari-hari adalah hikmahnya atau manfaatnya bagi kita, yaitu kita bisa mengurus jenazah dari mulai jenazah tersebut meninggal sampai kita menguburkan. Pihak yang menyalatkan, yakni orang tersebut yang menyalatkan itu adalah orang Islam, suci dari hadas besar dan hadas kecil, suci badan dan tempat najis, menutup aurat dan menghadap kiblat. Itu untuk orang yang akan menyalatkan. Yang selanjutnya yaitu, paham ya tadi yang sholat jenazah? Yang selanjutnya menguburkan.
jenazah. Ini waktu ya. Waktu atau kaifiat, cara yang khusus atau baik. Yang pertama, memasukkan jenazah ke dalam kubur hendaknya dimulai dari kepala terlebih dahulu, ya. Kemudian dilakukan lewat arah kaki. Berarti kepala dulu lanjut ke bagian kaki sambil menghadap kiblat ya, menghadap kiblat. Nah, ini ya bisa dilihat di tayangan, alhamdulillah ada. Lihat ya. Nanti saya butuh komentar dari kalian. Tuh. Itu ketika menyalatkan korban Covid ya atau corona. Terus ada ruku seperti itu. Nah, ada ruku ya, ada ruku. Tapi yang belakang tidak mengikuti. Justru yang salahnya itu yang imamnya ya, seperti itu. Nah, bisa dilihat semuanya ya. Itu pakai ruku. Nah, ini saya ingin menanyakan sama kalian. Ketika praktik sholat jenazah seperti tadi, ini ingin ada perwakilan dari salah satu kelompok, bolehlah. Apakah ini gimana menurut kalian? Apakah sudah sesuai ketentuan syariat Islam ataukah gimana? Tidak. Alasannya Teh Mela, boleh? Gak apa-apa. Tidak ada dalam syariat Islam menyalatkan jenazah. Oh iya, kata Teh Mela, tidak ada dalam syariat Islam menyalatkan jenazah tidak pakai ruku. Ini merupakan salah satu salat jenazah yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Betul sekali. Tepuk tangan dulu buat Kamela. Sekarang saya ingin untuk mempraktikan seperti apakah itu salat jenazah yang sesuai syariat Islam. Berarti posisinya yang menjadi imamnya adalah Ali ya. Dan ini biar saya tunjukkan dulu ya, tunjukkan dulu. Dan ini adalah jenazah. Ini jatuhnya ini jenazah saja ya. Jenazah asli dan ada sudah di kain kafan sebanyak 5 tali juga. Bagian di kepala, di leher, di pelut, di kaki dan di bagian kaki di bawah ya, di bawah. Ini saya ingin melihat seperti apa praktik salat jenazah yang sesuai dengan syariat Islam. Boleh Adi ya? Dan diikuti oleh teman-teman yang di belakang. Nanti akan saya komentari. Ya, terus langsung ke Adi ke bagian penguburkannya ya, penguburkannya, boleh. Ini taruh saja, bukan taruhnya, gambarannya ini kita berada di liang lahat, boleh kita gotong sama-sama ya, gotong sama-sama. Langsung disimpan di bawah. Nah ini ya. Bacaannya seperti apa tadi? Nah, Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Nah, ini ketika kita ini menghadap kiblat ya. Jadi si jenazahnya dibalikan ke bagian kiblat seperti itu. Tapi alangkah baiknya dibuka dulu kain kafannya. Dibuka dulu kain kafannya. Ini, dibuka dulu kain kafannya. Tapi jangan sampai lepas aja. Yang penting dibuka. Sambil dibuka wajahnya, dibacakan Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Lanjut dibuka wajahnya. Terus ditempelkan ke tanah bagian kiblat ya, ke bagian kiblat. Nah, dipapan. Terus setelah dipapan kita berdiri. Terus itu dianjurkan kepada pengantar untuk menimbun kubur dengan memasukkan tanah 3 kali. Biasanya kita dengan doa-doa
kepada si jenazah ya, dilempar, terus dikubur sampai si kuburan tersebut setidaknya rata dengan tanah. Dan biasanya kalau kuburan itu beda dengan tanah yang asal, berarti sudah agak ke atas ya, agak tinggian daripada awal. Seperti itu. Bisa dipahami semuanya? Kita tadi sudah mengkaji dari video dan dari praktik tata cara sholat jenazah. Nah sekarang kebetulan ini sudah terbagi 3 kelompok ya. Bapak akan membagikan LKPD buat kalian semuanya. LKPD ya. LKPD. Nah, di sini diisi saja ya. Ada yang kurang LKPD-nya? Ada tidak? Ada yang butuh lagi tidak? Dikasih nama. Silakan diskusikan itu ya. Ketentuan. Lah lihat ya di LKPD ada yang bagian kedua, ketentuan dan tata cara menyolatkan jenazah. Ketentuan cara-cara menyolatkan jenazah. Terus di sananya disajikan beberapa pernyataan dan menganalisis tentang tata cara menyolatkan jenazah. Ya, nanti kita diskusi bersama-sama. Ya. Dari pemaparan tadi dan dari tampilan gambar ini, silahkan apakah ada yang ingin kalian pertanyakan baik kepada Bapak ataupun kepada kelompok yang lainnya. Boleh, silahkan. Boleh, Adik. Dari kelompok berapa? Kelompok 2 ya? Kelompok 2. Dalam menyolatkan jenazah, pertanyaannya mengapa tidak ada ruku dan sujud di sholat jenazah? Ada yang mau jawab tidak? Kasih Cak. Nih, dari kelompok 3 mungkin. Kenapa dalam tata cara sholat jenazah tidak ada ruku dan sujud? Seperti itu. Melaksanakan salat jenazah, mempraktikkan salat jenazah dan menguburkan jenazah sesuai syariat Islam. Berarti kalau berbicara syariat Islam, berarti tidak ada tawar-menawar. Pertanyaan Adikri, kenapa tidak ada ruku dan sujud di sholat jenazah? Karena sudah ketentuan dalam syariat Islam, tidak ada ruku dan sujud. Seperti itu. Beda. Karena begini saja. Di kita, itu ikhtilaf perbedaan pendapat. Dalam sholat subuh, ada yang pakai kunut, ada yang tidak. Seperti itu. Ada bisa menjawab tidak? Tidak. Oke, biar saya simpulkan ya. Begini, kenapa ketika si jenazah sudah berada di kubur, berarti seperti tadi ya, posisinya seperti itu. Terus kenapa kain kafannya harus dibuka dan kenapa wajahnya harus dibuka dan diarahkan ke arah kiblat dengan menghadap tanah? Begini ya ketentuannya. Kenapa diarahkan wajahnya ke arah kiblat? Kiblat itu identik dengan kedekatan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa harus dibuka? Itu sudah syariat Islam dan dicontohkan oleh Rasulullah, harus dibuka seperti itu. Itu tidak bisa ditawar-tawar lagi. Harus seperti itu. Ya, diarahkan ke arah kiblat, dibukakan kain kafannya. Seperti kita aja. Begini, kenapa kita harus makan? Kenapa kita harus pakai baju?
Sudah seperti itu. Sudah jadi kodrat dari kita, dari takdir dari Allah Subhanahu wa taala, ketentuannya kita harus lapar dan harus makan. Begitupun orang yang meninggal, ketentuannya harus seperti itu. Dan sudah tertera dalam Al-Qur'an dan hadis seperti itu. Dan kelompok yang lain, boleh? boleh, silakan. Apakah benar ketika jenazah dilewati oleh kucing bisa hidup kembali? Oh, iya, bagus sekali. Jawaban yang lain mungkin bagus sekali. Jawaban yang lain. Temela kayaknya nggak ingin menjawab. Kenapa jenazah katanya ini di budaya di mana ya, itu Sunda atau Jawa atau apa? Apakah diloncati kucing akan hidup kembali? Seperti itu. Apakah menurut pendapat ketika jenazah diloncati kucing apakah bisa hidup kembali? Itu mitos. Itu saya yakin 100% mitos. Ketika seseorang sudah meninggal dunia, itu tidak ada hal yang bisa membuat orang tersebut hidup kembali kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kak Cica, Mengapa harus meninggikan makam kira-kira 1 jengkal? iya, mengapa harus meninggikan makam minimal 1 jengkal? Ada yang bisa menjawab? Boleh, silahkan. Ini di kelompok 1, kelompok 3. Mungkin kelompok 2 ada yang mau menjawab? Mengapa harus meninggikan makam kira-kira 1 jengkal? Boleh. Izin dijawab. Boleh. Agar dijauhkan dari binatang buas dan agar tidak tercium bau busuk. Bisa. Boleh juga. Bisa. Mungkin yang lain? Ya, bagus. Saya akan mencoba menjawab ya. Ini biar kesimpulan juga. Kata Kak Cica, kenapa kuburan harus dibedakan minimal 1 jengkal? 1 jengkal dari tanah yang awal. Itu tujuannya adalah untuk betul sekali. Dari binatang buas, benar-benar juga. Terus yang paling tepatnya itu adalah untuk membedakan bahwa tempat tersebut ada jenazahnya dan tempat tersebut tidak ada jenazahnya. Pembelajaran kita kompak sekali tentang penyelenggaraan jenazah. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 nampaknya sudah paham sekali tentang penyelenggaraan jenazah. Intinya hikmahnya bagi kita adalah memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan. Itu adalah tugas kita yang masih hidup. Karena kenapa? Kita pun akan mati. Ketika kita yang mati, ketika kita yang meninggal, pasti yang akan menyelenggarakan jenazah kita adalah orang yang masih hidup. Oleh karena itu, kita selaku yang masih hidup tidak ada salahnya belajar bagaimana tata cara penyelenggaraan jenazah. Dan bisa disimpulkan juga bahwa penyelenggaraan jenazah ini hukumnya adalah fardu kifayah, yang mana ketika seseorang melaksanakan tugas tersebut maka tuntaslah tugas yang lainnya. Nah, ini nampaknya materi ini sudah selesai. Minggu kemarin kita membahas memandikan dan mengkafani. Minggu ini menyolatkan dan menguburkan. Berarti minggu depan siap-siap untuk materi takziah dan ziarah kubur. Paham ya semuanya? Paham. Sebelum materi ditutup, mungkin ada unek-unek sedikit dari kalian yang ingin pertanyakan sebelum ditutup oleh Bapak. Ada pertanyaan mungkin? Boleh, Kamela, sebelum ditutup. Boleh, Kamela. Boleh. Kalau ada orang muslim yang meninggal dimasukin ke dalam peti mayat, bagaimana? Orang muslim dimasukkan ke dalam peti. Biasanya kalau peti itu kepada agama selain agama Islam. Betul sekali. Betul sekali pahamannya. Atau mungkin ada pendapat yang lain dulu sebelum Bapak jawab. Itu biasanya kalau peti itu kepada selain agama Islam. Kalau di kita itu keranda mayat biasanya. Kain kafan, terus pakai keranda mayat, terus pakai tutup juga, terus digotong sampai ke tempat kuburan seperti itu. Nah, jatuhnya mungkin bisa nyambung juga sama jawaban Adikri.
Mungkin ada yang tidak paham atau tidak tahu apakah orang tersebut beragama Muslim ataukah tidak. Oh iya, betul sekali. Jatuhnya seperti ini. Jangan sampai ketika si jenazah tersebut udah meninggal, langsung aja disimpan kepada peti. Jadi harus tahu dulu. Kita telaah dulu, kita cari dulu apakah ini umat Muslim ataukah bukan umat Muslim, seperti itu. Bagus sekali. Tepuk tangan buat kalian. The best sekali. Seperti itu. Paham ya? Paham. Seperti itu. Berarti jatuhnya alangkah baiknya kalau umat Muslim yang menguburkan Muslim juga. Nasrani lagi, Kristen dengan Kristen lagi, biar tidak ada kesalahpahaman oleh Muslim dengan Muslim lagi. Jadi ketentuan syariat Islamnya jelas dalam penyelenggaraan jenazah. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Nampaknya waktu sudah menunjukkan sebentar lagi istirahat. Kesimpulannya adalah dalam penyelenggaraan jenazah kita selaku umat muslimin muslimat, kalian siswa-siswi yang insya Allah dan pasti soleh dan soleha harus tahu tata cara penyelenggaraan jenazah. Ya, seperti itu. Sebelum akhiri, saya ingin mengambil dulu LKPD yang Bapak tadi kumpulkan. Sekali lagi, minggu depan kita akan lanjut dengan materi takziah dan ziarah kubur. Nah, sebelum diakhiri, saya ingin kepada KM-nya atau ketua muridnya untuk memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Silakan. Kita mengakhiri pelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih buat kalian semuanya. Semoga kalian senantiasa dalam kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.